Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama dengan Ibu Sri Aryani SPDI pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 jenjang SMP. Nah, hari ini kita akan belajar bab 11, yaitu ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, apa tujuan kita mempelajari ini? Itu adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, bersyukur atas segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, memiliki sifat jujur, sopan dan sikap bertanggung jawab. Nah, jadi untuk itu anak ibu sekalian, silahkan simak pelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, sekarang kita memasuki materi kita hari ini, yaitu bab 11, ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian puasa, kemudian hukum-hukum puasa dan jenis-jenis puasa. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian puasa, kita simak dan dengarkan dulu dalil Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 ini. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, sudah jelaskan anak-anak? Di dalil ini sudah dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman memang diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu akan membentuk pribadi seseorang menjadi orang yang bertakwa, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya kedudukan puasa dalam Islam. Nah, di sini kita akan membahas pengertian puasa. Kata puasa merupakan terjemah dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata yang berasal dari Arab, yaitu syam. Kata syam mempunyai arti menahan diri. Secara istilah, pengertian puasa atau syam adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, yang diawali sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan tata cara tertentu. Nah, kedudukan puasa dalam agama Islam itu adalah sangat penting. Puasa Ramadan merupakan salah satu puasa yang disyariatkan dalam Islam, dan bahkan puasa Ramadan merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Karena merupakan rukun Islam, maka umat Islam yang memenuhi syarat dan tidak memiliki halangan, hukumnya wajib melaksanakan puasa Ramadan. Jadi sampai sini sudah paham anak-anak apa itu puasa? Puasa itu tadi adalah menahan diri. Berarti kalau kita menahan diri, berarti kita di sini melatih diri kita agar bersikap sabar. Selanjutnya, hukum puasa. Nah, hukum puasa ini terbagi menjadi empat macam, yaitu puasa wajib, kemudian puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Puasa wajib, pengertian dari hukum puasa wajib adalah bahwa puasa harus kita laksanakan oleh karena adanya sebab-sebab tertentu. Jika kita tidak melaksanakannya, maka akan berdosa. Contohnya apa? Puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, dan puasa qadha. Nah, ini empat ini adalah puasa yang wajib kita laksanakan. Yang kedua adalah puasa sunnah. Pengertiannya yaitu puasa yang apabila kita laksanakan akan memperoleh pahala, namun jika kita tidak melaksanakannya juga kita tidak berdosa. Jadi bila dikerjakan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu namanya puasa sunnah. Nanti akan kita bahas ya apa saja itu puasa sunnah.
Kemudian yang ketiga ada puasa makruh. Pengertian hukum makruh puasa adalah bahwa puasa yang sebaiknya kita hindari. Puasa ini pada dasarnya boleh kita laksanakan, namun menjadi makruh saat kita memaksanya. Nah, memaksanya waktu keadaan kita tidak memungkinkan. Jadi kalau kita dalam keadaan yang tidak memungkinkan, tidak usah memaksa puasa karena nanti hukumnya akan makruh. Makruh ini berarti percuma. Nah, selanjutnya yang keempat adalah puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang tidak boleh dijalankan. Jika dijalankan, maka akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, puasa haram adalah puasa yang kita lakukan pada saat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Jadi kalau kita lebaran, ngapain kita puasa? Karena hukumnya juga haram. Selanjutnya, nah ini tadi puasa wajib. Puasa wajib itu ada tadi sudah kita bahas ya, ada 4. Sekarang kita membahas pengertiannya. Puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan apabila dilihat dari sisi bahasa, arti Ramadan adalah panas membakar. Pelaksanaan puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh dan memiliki hukum yang wajib dilaksanakan bagi orang yang memiliki syarat wajib puasa. Kemudian lagi ada puasa qadha. Apa itu puasa qadha? Adalah merupakan puasa yang dijalankan sebagai pengganti dari puasa Ramadan yang terpaksa tertinggal karena adanya alasan yang memang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Jadi kalau pada saat puasa Ramadan itu ada puasa yang tertinggal dengan sebab-sebab tertentu karena Allah dan Rasulullah, maka wajib mengqadha. Qadha ini artinya diganti atau dibayar. Selanjutnya ada puasa nazar. Nah, apa itu puasa nazar? Adalah puasa yang kita wajibkan kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan nazar melakukan puasa. Misalnya, nanti aku kalau peringkat 1 di kelas aku mau puasa. Nah, ternyata anak ibu ini peringkat 1 di kelas. Nah, maka dia wajib melaksanakan puasa nazar karena dia sudah bilang tadi sudah bernazar. Maka laksanakanlah puasanya. Puasanya hukumnya menjadi wajib. Kemudian yang terakhir ada puasa kafarat. Adalah merupakan puasa yang wajib dilaksanakan sebagai kafarat atau tebusan dosa yang dilakukan. Apa itu tadi? Berarti kalau kita melaksanakan suatu dosa, maka wajib ditebus dengan puasa. Nama puasanya adalah puasa kafarat. Selanjutnya, syarat puasa Ramadan. Nah, jadi syarat puasa Ramadan ini ada 2, anak-anak ibu. Yang pertama ada syarat wajib, kemudian ada syarat sah. Syarat wajib puasa yaitu beragama Islam, kemudian telah cukup umur atau baligh, kemudian mempunyai akal sehat, waras, yang bisa dipikir untuk berpikir, suci dari haid dan juga nifas, sedang mukim atau tidak berpergian, dan sanggup melaksanakan puasa. Apabila tercukupi syarat 6 ini, maka wajib untuk berpuasa Ramadan. Selanjutnya ada lagi, selain syarat wajib ada juga syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada beragama Islam saat melaksanakan puasa. Kemudian mumayyiz itu yang memasuki 7 tahun. Nah, anak yang sudah memasuki usia 7 tahun itu boleh melaksanakan puasa Ramadan. Terus lagi ada suci dari haid, nifas dan juga wiladah, dan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, itu adalah syarat sah puasa Ramadan.
Selanjutnya, rukun puasa. Rukun puasa apa? Yang pertama adalah niat. Niatnya apa untuk puasa? Yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahajaku puasa esok hari pada bulan Ramadan fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari apa? Dari yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apabila dua ini tertinggal, maka kira-kira puasanya bagaimana? Nah, ini jangan sampai tertinggal karena ini termasuk salah satu rukun puasa. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Yaitu adalah makan, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri, membatalkan niat puasa, dan murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, ini tindakan-tindakan yang akan membatalkan puasa. Kemudian ada lagi hal-hal yang tidak dapat dihindari ketika puasa, seperti keluar darah haid atau nifas, maka lebih baik batalkan puasa. Kemudian hilang akal, baik karena gila atau sakit, dan melihat bulan tanggal 1 Syawal. Kalau sudah terlihat bulan tanggal 1 Syawal tapi kita sedang puasa, maka wajib dibatalkan. Kenapa? Karena 1 Syawal itu hukumnya haram untuk berpuasa. Nah, selain hal-hal yang dapat membatalkan puasa, Allah juga menghindari dari hal-hal yang dapat merusak puasa. Apa saja sih yang dapat merusak puasa? Nah, seperti bergunjing, berbohong, dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Selanjutnya ada sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, mengakhirkan sahur, kemudian menyegerakan berbuka, memperbanyak membaca Al-Quran tadarus, dan menjalankan sholat malam atau sholat tarawih. Kalau kita melaksanakan 4 ini, insya Allah bila dikerjakan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa rintar. Selanjutnya, orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Ada 4 orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, musafir, orang yang dalam perjalanan jauh. Kemudian orang yang sedang menderita sakit. Yang ketiga, wanita yang sedang hamil dan menyusui. Dan yang keempat, orang yang sudah tua renta. Ini boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat kalaunya itu ada ketentuan-ketentuannya, itu ada namanya puasa qada atau membayar fidyah. Lanjut. Nah, setelah kita membahas puasa wajib, kita akan membahas puasa sunnah. Apa tadi puasa sunnah? Bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Apa saja macam-macam puasa sunnah? Ada puasa Senin dan Kamis. Kemudian puasa Arafah 9 Zulhijjah. Kemudian ada puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, tapi tidak termasuk biasa tanggal 1 bulan Syawalnya tidak termasuk. Kemudian puasa Asyura atau 10 Muharram. Nah, kemudian 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 6 puasa Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. 7 puasa pada bulan haram atau bulan yang dihormati. 8 puasa 3 hari setiap bulan. Dan terakhir puasa Daud. Nah, kalau kita rutin melaksanakan puasa sunnah ini, insya Allah badan kita, tubuh kita akan menjadi sehat. Kenapa? Karena pola makan kita itu terjaga, asal kita tidak
berbuka berlebihan, bersaur berlebih-lebihan, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Ya, cukup dulu sampai sini. Nah, anak-anak ibu sekalian, bagaimana penjelasan ibu tadi? Semoga bermanfaat. Jadi apa saja yang dapat kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini? Hikmahnya yaitu yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi anak yang bersyukur. Kemudian menumbuhkan rasa solidaritas, melatih mendidik kesabaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kesehatan. Dengan berpuasa maka kita akan sehat asal tidak berlebih-lebihan. Nah, demikian yang dapat ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Salah hilap ibu mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan isi di kolom komentar ya anak. Nanti ibu share link soal untuk materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.